Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Aza Khairin Nada ya. Waalaikumsalam, ya Ibu. Saya dengan Azhar Nada. Terima kasih Oke, sudah mengizinkan saya datang ke sini. ya baik. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Sudiana, bisa dipanggil Bu Ana. Saya di sini sebagai konselor. Kalau boleh tahu, kira-kira saya baiknya memanggilnya Aza atau Nada ya, atau apa kira-kira? Biar lebih akrab. Ya, kalau di rumah saya biasa dipanggilnya Azhar, Kak Azhar gitu. Oh, Aza, oke. Ya, Oke ya, Kak Aza. Ibu. Ya, saya di sini sebagai psikolog. Mungkin eh, ada hal yang mau disampaikan, diceritakan, boleh nanti diceritakan. Ya. Bagaimana kabarnya Aza sekarang? Baik-baik saja atau mungkin bagaimana kira-kira? Alhamdulillah sejauh ini baik. Mungkin tapi memang ada perasaan yang sedikit unek-unek ya, yang merasa tertekan gitu-gitu untuk menceritakan apa yang dirasakan hari ini gitu. Oke, baiklah. Kamu datang ke tempat yang tepat ya, insya Allah di sini Ibu akan membantu Aza untuk mengeluarkan unek-uneknya sehingga itu tidak menjadi beban Aza. Insya Allah di sini akan terjaga rahasianya, jadi insya Allah aman. Jadi kalau Aza mau cerita apapun bebas, kita akan menyimpannya rapat-rapat, tidak akan ada satu orang pun yang tahu. Jadi silakan bercerita dengan senyaman mungkin ya, dengan rileks, dengan tenang, agar ibu juga bisa membantu kira-kira nanti memberikan sedikit solusi untuk Aza, untuk permasalahan Aza seperti apa. Silakan bercerita dengan bebas, dengan tenang, Aza. Baik, terima kasih Ibu Ana atas waktunya untuk saya hari ini bercerita. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa didengarkan dengan baik oleh Bu Ana. Jadi sebetulnya yang saya rasakan akhir-akhir ini itu masalah dengan orang tua sih, Bu Ana. Hmm. Jadi orang tua itu memiliki ekspektasi yang tinggi dengan saya, menuntut untuk harus Ya. menjadi seperti ini dan menjadi seperti itu, Hmm. sedangkan saya juga memiliki cita-cita yang ingin saya gapai, tapi ada harapan orang Hmm. tua yang juga harus saya penuhi, yang mana harapan orang tua ini sebetulnya berbanding terbalik dengan apa yang saya cita-citakan. Hmm. Oh, begitu ya. Jadi ada semacam ketidaksinkronan ya antara apa yang diinginkan orang tua Aza dengan keinginan Aza sendiri. Kalau Ibu boleh tahu, apakah berseberangan pendapat ini sering terjadi sebelum-sebelumnya atau hanya untuk saat ini saja dalam memilih itu? Dalam hal masalah ini kira-kira Azhar atau sering dulunya juga. Sebetulnya mungkin kalau dulu karena saya masih remaja ya, jadi belum punya keinginan untuk memilih hidup sendiri, tapi karena saya sekarang sudah lulus SMA, saya ingin mencari jurusan perkuliahan yang mana sesuai dengan apa yang saya minati, apa yang saya inginkan, tapi dari orang tua masih ingin mengatur saya. Sebelumnya saya selalu patuh apa yang orang tua inginkan, tapi sekarang Mm-mm. saya merasa ingin mengambil jurusan yang saya pilih, jurusan yang saya sukai, karena cita-cita saya sebetulnya ingin jadi dokter, tapi dari orang tua mengarahkan saya untuk di bagian ekonomi, yang mana nanti saya harus kerja di bagian bank perbankan atau apapun, tapi saya sebetulnya tidak berminat untuk menghitung di ekonomi. Dalam hal ini saya jadinya bingung antara harus mematuhi apa keinginan orang tua dengan apa yang saya
cita-citakan gitu. Takutnya akan menjadikan saya jadi tidak berbakti kepada orang tua gitu ya. Sedangkan harapan Hmm, orang tua itu besar sekali kepada saya. hmm. Bagaimana ya Bu yang Wah, menghadapi ini? Saya sangat memahami ya tentang apa yang dirasakan oleh Aza. Pasti itu sangat berat ya. Mungkin Aza sebagai anak yang soleha pastinya ingin berbakti kepada orang tua sebagaimana yang diperintahkan oleh agama ya. Takut kalau itu nanti justru malah menentang perintah agama. Tapi di satu sisi juga ya Aza punya keinginan sendiri gitu ya. Nah, pasti ini sangat berat ya, pasti ini nggak mudah untuk dilalui ya oleh Aza. Ibu berempati terhadap apa yang dirasakan oleh Aza gitu. Terus kalau eh, biasanya ketika berseberangan permasalahan begini, kira-kira Aza mencoba untuk sudah coba untuk diskusi dengan orang tua atau memang udah orang tua memaksakan seperti ini atau memang udah nggak bisa diotak-atik lagi atau bagaimana Aza? Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin masih ada celah orang tuanya atau kayak gimana gitu. Ya untuk mungkin juga ada sebab lain ya dalam hal ini kenapa orang tua nggak mengizinkan saya untuk ke jurusan saya yang ingin jadi dokter, itu mungkin juga terhambat di biayanya. Sedangkan di orang tua berharap kalau masuk ke perekonomian mungkin akan membuka peluang bisnis atau lebih mudah untuk mencari pekerjaan dan tidak menghabiskan banyak biaya. Dan sebetulnya tekanan dari orang tua tuh nggak hanya pemilihan jurusan saja, tapi juga kayak mengatur pergaulan teman gitu ya, membatasi nggak boleh dengan ini, nggak boleh dengan itu. Jadi sebetulnya banyak sekali keinginan-keinginan orang tua yang menghambat kehidupan saya. Akhirnya ya saya mencoba untuk mengikuti apa yang orang tua pilih gitu ya, diminta untuk masuk ke dalam jurusan yang ekonomi yang orang tua inginkan. Akhirnya saya berusaha untuk mempelajari ekonomi itu, padahal saya juga nggak terlalu mahir di bidang itu. Akhirnya dalam mengerjakan tugas juga kadang saya jadi kalau misalkan saya nggak menuruti orang tua, mungkin saya lebih bisa di jurusan yang lain gitu ya. Jadi sering terjadi kemalut dalam hati itu, gimana cara menyampaikan ke orang tuanya, takutnya jadi dianggap membangkang gitu Bu. Iya ya, pasti nggak enak ya mengalami hal yang seperti itu. Sangat dilematis sekali ya antara ingin jadi anak yang baik sama menolak keinginan sendiri. Tapi udah pernah coba dijembatani mungkin dengan hasil tes psikologi yang itu menunjukkan objektifnya minat bakatnya Aza kemana, jadi bisa dijadikan jalan pijakan mungkin akhirnya gitu. Udah pernah dicoba atau gimana Aza? Karena sudah terlanjur mengambil jurusan ya, jadi ya dijalani aja apa yang diinginkan orang tua tuh, saya mencoba menjalani sambil ya dipelajari apa yang dikehendaki orang tua itu. Mudah-mudahan memang saya juga punya harapan apa yang didoakan orang tua itu memang akan menjadi lebih baik untuk saya. Jadi masih jalani sih Bu, cuman dalam menjalaninya itu sering terjadi keingetan. Mungkin kalau saya sesuai pilihan saya mungkin akan lebih mudah gitu. Tapi ya itu mungkin ujian saya harus menghadapi orang tua ya. Ya. Tapi kalau sejauh ini ya Azhar dalam masuk di ekonomi ini, apakah masih bisa mengikuti mata kuliahnya atau mungkin emang berat banget sehingga tidak mengikuti, yang itu akhirnya jadi kendala Azhar, atau bagaimana kira-kira Azhar? Masih mengikuti sesuai standar atau emang benar-benar kurang atau bagaimana kira-kira?
dijalani sambil belajar sih mungkin Bu ya, karena saya tak khawatir orang tua juga semakin bertambah usia dengan saya membangkang atau membantah keinginannya, takut menjadi kecewa. Akhirnya saya jalani saja apa yang orang tua inginkan, sambil saya juga belajar secara otodidak atau materi-materi yang diberikan saya jalankan. Cuman yang memang berat itu ketika orang tua melarang saya untuk bergaul dengan teman-teman yang memang sebelumnya sudah akrab, tapi beliau punya asumsi tersendiri sama teman-teman saya itu, disuruh untuk mencari teman-teman yang lain yang satu jurusan atau yang bisa menghasilkan, yang bisa mengajak bisnis juga, mungkin seperti itu harapan orang tuanya. Jadi itu yang membuat berat sih Bu sebetulnya. Ya dalam menjalani ini saya ya dicoba aja patuh sama dengan keinginan orang tua. Harapannya yang mudah-mudahan apa yang sesuai orang tua katakan. Tapi dalam menjalani itu memang tertekan sekali karena nggak sesuai dengan keinginan kita kan. Masya Allah, luar biasa ya Azza tuh, istilahnya sangat taat sekali ya ke orang tua gitu. Insya Allah ini juga apa ya, pasti ada jalan positifnya ya. Misalnya orang tua itu nggak mungkin misalnya menginginkan anaknya itu di jalan yang salah gitu. Dan insya Allah nanti Azza semakin berjalannya waktu juga akan menemukan hal-hal positif ya. Terbukti tadi itu kan ya Azza juga masih bisa mengikuti gitu ya. Dan sebenarnya Azza kalau misalnya nanti Azza itu di yang lain, misalnya di yang kedokteran itu sebenarnya juga ada masalah juga gitu. Dan masalah mungkin nanti ya bisa ngikutin atau enggaknya gitu. Artinya ya sebenarnya setiap jalan yang ditempuh itu pasti akan ada kita rasa berat, rasa jenuh, rasa bosan gitu ya. Misalnya pasti akan ada masalahnya masing-masing ya. Tapi di sini Azza sebenarnya luar biasa loh. Istilahnya tuh bisa fight, bisa dengan kondisi segala permasalahannya tersebut bisa masih tetap berusaha belajar, berusaha mengikuti mata kuliahnya gitu yang sesuai dengan nilai standar minimalnya apa dan sebagainya. Itu ya luar biasa. Pasti itu nanti akan juga menjadi ini ya, menjadi apa cara tersendiri agar Azza itu menjadi orang yang semakin kuat sehingga Azza nanti semakin sukses untuk kedepannya gitu. Insya Allah ini udah jalan Allah ya, maksudnya bisa jadi kan kadang kalau istilahnya di Al-Quran itu belum tentu sesuatu yang kita senangi itu baik buat kita gitu ya. Nah belum tentu sesuatu yang nggak kita senangi itu nanti akhirnya buruk buat kita gitu. Nah itu belum tentu kayak gitu. Itu ada ayatnya di Al-Quran gitu ya. Nah sehingga bisa jadi mungkin saat ini Azza merasa aduh aku berat nggak nyaman. Nah, tapi kan ini ketika dilewati ya terbukti Azza itu bisa melewati itu dan nilainya juga bagus. Insya Allah nanti akan menjadi indah di akhir waktunya itu gitu. Jadi insya Allah ya minum obat itu pahit tapi nanti bisa sembuh gitu ya. Nah sekarang Azza sudah mengikuti perintah agama, berbakti pada orang tua, taat pada orang tua, insya Allah nanti akan berbuah dengan manis juga gitu ya. Nah mungkin ya kira-kira biasanya Azza ya belajar gitu ya, ngikutin ke teman-teman gitu ya. Berarti masih ngikutin orang tua gitu ya. Ya, alhamdulillah sih ya berat pun dijalani. Yang penting masih membuat orang tua lebih tenang gitu ya, karena melihat orang tua sudah berusia, mungkin itu yang bisa membuat kita memberikan kebahagiaan ke orang tua, mungkin caranya seperti itu. Terima kasih ya Ibu atas nasihatnya. Saya jadi lebih plong lagi karena unek-uneknya bisa tersampaikan. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama Azza. Nanti kalau misalnya ada permasalahan lagi, jangan khawatir ya untuk cerita lagi, untuk sharing-sharing. Pasti akan ada
solusinya ya. Kalau kata Al-Quran, inama'al inama'al usri yusra fa inama'al usri yusra. Jadi setiap permasalahan pasti akan ada solusinya. Gitu ya, Ya, mungkin jadi terus semangat ya untuk menempuh perjalanan untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat kelak. amin. Ya, Ya mungkin ya, ya terima itu kasih aja yang motivasinya. bisa Ibu sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi semoga nanti Mega tetap bisa konsisten di jalan yang sudah ditekuni sekarang dan Amin. bisa sukses ke depannya. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya Ya, sudah mau sama-sama. mendengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.